takut dengan pikiran saya sendiri. Bu Happy ini nanti dijelasinnya di grup atau gimana? Iya, nanti belajarnya di grup WA ya. Berarti Ibu typing sendiri ya. Sudah belajar EFT juga ya Bu ya? Kalau takut dengan pikiran sendiri, ya pikiran itu adalah ilusi. Apa yang kita pikirkan belum tentu sesuai dengan realita, tetapi terkadang ya terkait dengan loa ya, apa yang kita pikirkan itu beneran terjadi, namun tidak selamanya begitu, ya kan? Tidak selalu seperti itu. Maka dari itu perlu yang namanya mengelola pikiran dan juga perasaan. Karena begini sahabat, kita itu seringkali tidak hidup di saat ini, di sini dan kini. Kita terlalu memikirkan apa yang ada di masa lalu dan apa yang ada di masa depan. Masa lalu sudah terjadi, masa depan belum terjadi. Pikiran kita itu selalu meloncat masa lalu, masa depan, masa lalu, masa depan dan seterusnya. Ya. Nah, itu sebabnya kita perlu melatih pikiran kita untuk bisa hadir di sini saat ini dan kini. Anda sedang menyimak saya, belum tentu pikiran Anda belum tentu Anda sedang di sini loh. Belum tentu Anda hidup di saat ini loh. Artinya adalah Anda benar menyimak saya secara fisik, mata Anda melihat, Anda duduk atau Anda sedang berdiri melihat live saya, tetapi pikiran Anda kemana-mana. Itu artinya Anda sedang tidak hidup di saat ini, di sini dan kini, ya kan? Nah, karena pada dasarnya sejatinya pikiran kita itu meloncat ke sana kemari. Pikiran kita itu pikiran kita itu melintas ya setiap harinya 60.000 hingga 70.000 kali lintasan, dan sayangnya 70%-nya adalah negatif, kan begitu. Maka dari itu Anda perlu mengendalikan ya pikiran Anda agar tidak meloncat ke masa lalu yang bikin Anda stres, biar pikiran Anda tidak meloncat ke masa depan yang bikin Anda pusing di saat ini, kan? Nah, jadi Anda perlu komunitas yang positif juga, Anda perlu grup yang positif juga, begitu kan? Apa bisa Mas orang bisa mensupport diri sendiri tanpa support dari orang lain? Ya bisa lah, karena support yang terbaik adalah diri kita sendiri. Coba Anda misalnya ikut, katakanlah ya, Anda menyimak live saya, kemudian Anda termotivasi. Ketika Anda tidak memotivasi diri Anda sendiri, maka ketika Anda dapat motivasi dari orang lain, 1 hari masih oke, 2 hari masih oke, 5 hari sudah mulai down, sudah mulai turun, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan dan seterusnya, Anda hanya akan mengandalkan motivasi dari orang lain, ya kan? Anda perlu motivasi diri Anda sendiri, karena motivator terbaik adalah diri Anda sendiri, bukan orang lain, ya. Oke, terima kasih Pak atas jawaban dan solusinya. Calon pasangan saya sedang jatuh usaha gagal dan pikiran saya takut susah. Takut susah, ya kan? Hidup di masa depan belum terlaksana, ya. Jangan terlalu memikirkan masa depan, yang masa depan itu terkait dengan kesusahan, ya kan? Kan belum terjadi, ngapain dipikirkan terlalu berlebih. Nah, itu sebabnya banyak sekali orang menderita karena penjara pikirannya sendiri. Tapi posisinya saya lagi dalam kondisi yang drop banget. Kalau drop banget, ya sudah, boleh silahkan Anda cari motivasi di luar dari diri Anda itu, tapi sesaat ya sahabat ya. Jangan tergantung motivasi dari luar. Anda perlu menggantungkan ya diri Anda sendiri, karena
tempat terbaik adalah kembali ke dalam diri. Di dalam diri Anda akan menemukan ketenangan. Di dalam diri Anda akan menemukan kebahagiaan. Di dalam diri Anda akan menemukan kedamaian. Ya kan? Saat Anda sedang drop, pasti Anda sedang memikirkan masalah. Kalau Anda memikirkan masalah dan terus memikirkan masalah, Anda akan semakin drop. Ya. Ibaratnya begini nih. Masalah Anda katakanlah sudah lewat. Anda berada di saat ini, di sini dan kini. Lalu ketika pikiran Anda memikirkan masalah Anda di masa lalu, berarti Anda sedang tidak hidup di saat ini, di sini dan kini. Anda sedang hidup di masa lalu, yaitu memikirkan masalah Anda. Atau ketika Anda memikirkan masa depan kaitan dengan hutang atau usaha Anda atau apapun itu, Anda memikirkan masa depan Anda dan Anda tidak yakin dengan masa depan Anda, sehingga Anda ada ketakutan di masa depan Anda. Ketika Anda sedang memikirkan itu, berarti Anda sedang hidup di masa depan yang itu Anda buat-buat sendiri dengan pikiran Anda sendiri, kan begitu. Padahal Anda sedang hidup di saat ini, detik ini, di sini dan kini. Nah, itu sebabnya kalau Anda ingin motivasi dari luar, ya Anda ketemulah dengan orang positif. Ya, kalau Anda berkenan silahkan bisa join kelas online. Ya. Bagaimana membuat pikiran dan hati agar tetap berhusnudzon? Selalu husnudzon tidak bisa. Bahaya juga kan, selalu berpikir positif. Anda ini husnudzon terkait dengan apa? Ya, karena macam-macam. Kalau husnudzon sama Tuhan ya wajib. Begini, kalau misalnya Anda mengalami suatu hal yang tidak mengenakan terkait dengan kehidupan Anda, maka pikirkan, pasti ada hikmahnya. Pelajaran apa yang bisa dipetik? Hikmah apa yang bisa diambil? Ya, begitu ya. Nah, kalau husnudzon sama orang, kalau selalu berhusnudzon jangan. Apalagi orang yang baru dikenal atau ya Anda perlu waspada juga lah ya. Ya, ini tidak jelas nih ya husnudzonnya bagaimana. Bisa dijelaskan lebih jelas lagi biar nanti saya menjelaskannya juga bisa tepat sasaran. Dalam menjalankan usaha, Pak, terima kasih Pak jawabannya. Oh, dalam menjalankan usaha ya. Begini ya. Kalau menjalankan usaha, Anda kan juga perlu yang namanya ikhtiar lahiriah. Anda perlu belajar ilmu bisnis, ilmu marketing, ilmu jualan, ilmu manajemen, ilmu apapun itu terkait dengan usaha lahiriah, ya kan? Lalu secara batini ya, Anda perlu bertemu dengan Anda perlu mengelola pikiran dan perasaan Anda. Itu sebabnya Anda butuh yang namanya, kalau bisa ya, Anda butuh yang namanya mentor. Ya. Berkumpul dengan orang-orang yang positif. Yang namanya usaha, kalau gagal wajar. Biasa orang-orang yang punya usaha itu kan tidak sekali langsung berhasil. Butuh juga belajar dari kegagalan, kan begitu. Bagaimana cara hati pikiran tetap tenang walaupun pikiran ada beban? Perbanyak syukur. Karena kalau sedang tidak tenang, biasanya lebih gampang, lebih terpancing untuk protes dengan keadaan, untuk ngeluh, untuk komplain dengan kehidupan, pada kehidupan, ya kan? Agar Anda tidak, karena otak reptil kita, otak reptil manusia, itu langsung cepat negatifnya, berpikir negatif ya, lebih gampang. Itu otak reptil, penuh dengan nafsu, penuh dengan penuh dengan keinginan dan sebagainya.
Maka dari itu Anda perlu yang namanya melatih diri untuk bersyukur. Coba deh cek diri Anda setiap harinya, Anda lebih banyak syukur atau ngeluhnya. Kalau Anda bisa mengamati kehidupan Anda, setiap hari saya kok hidupnya begini-begini saja ya, jangan-jangan saya banyak ngeluhnya nih. Karena ngeluh itu bisa ngundang masalah. Saya orangnya negative thinking. Kalau sudah tahu negative thinking, maka berlatihlah untuk berpositive thinking. Berlatih, bukan yang namanya berarti ya tidak langsung bisa seketika langsung dominan positif, enggak ya. Sama saja ketika Anda belajar naik sepeda lah, Anda belajar naik sepeda motor atau apapun lah ya, itu kan tidak langsung bisa, butuh berproses, butuh latihan.